Смотрели канал, цель уничтожить. Semangat lagi! Hidup Jokowi! Oke, lanjut dua kabar yang cukup greget. Nah, pertama nanti kita bahas konten seru-seruan dulu nih bos. Jadi dari postingan-postingan lembaga KRIS katanya soal raja terakhir. Nah, belakangan ini ramai beredar spekulasi bahwa Indonesia berpeluang mengakuisisi sejumlah alutsista Rusia yang mungkin olehnya dijuluki sebagai raja terakhir di kelasnya. Mungkin ya. Nah, jadi sebagai bahan seru-seruan ya, kita coba menebak-nebak aja lah. Tapi sesuai dengan rumor dan laporan-laporan media yang beredar dan berkembang, baik asing maupun dalam negeri. Apakah itu? Setelah ini kita tebak-tebakan bos. Kemudian nanti kabar kedua datang dari TKDN, dua alutsista kita yang kini semakin gacor, buatan dalam negeri bos, yaitu MLRS Arjuna dan roket Erhan yang baru-baru ini dirilis oleh Kemenperin, Kementerian Perindustrian Indonesia. Nah, lantas bagaimanakah itu? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama soal raja terakhir. Jadi ingat ya, untuk konten seru-seruan aja nih. Jadi kita tebak-tebakan doang. Nah, jadi dari alutsista yang sudah banyak dirumorkan, bahkan muncul gambarnya ya kan, maka ada beberapa nama yang paling sering disebut. Apakah itu? Hidup Jokowi! Jadi menurut kacamata batin Mbah Dukun ya, kemungkinan pertama itu adalah pesawat tempur Sukhoi Su-35, bahkan ada peluang kemungkinan hadirnya Su-57E ke Indonesia. Kemudian tak cuma itu bos, di sektor pertahanan udara, dua nama yang juga sering disebut muncul adalah sistem Pansir S-1M sebagai pelindung jarak dekat, serta sang raja terakhir yang mungkin adalah S-400 Triumph, alutsista yang dikenal sebagai salah satu sistem rudal pertahanan udara jarak jauh paling canggih di dunia. Nah loh, apakah itu akan jadi oleh-oleh yang nantinya dibawa Pak Prabowo-Sky ke Indonesia? Dan tentu saja bos, apabila kerjasama strategis di bidang pertahanan ini benar-benar berkembang, maka ya jelas banyak pihak termasuk Mimin berharap langkah tersebut dapat berjalan lancar tanpa dihadang lagi oleh Amerika, tanpa terkendala sanksi Countering America Adversaries Through Sanctions Act atau CAATSA bos, dari Amerika yang selama ini menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam transaksi alutsista Rusia. Sampai sini perlu kita garis bawahi lagi bos, berbagai informasi tersebut hingga kini ya masih berupa spekulasi dan laporan rumor dari sejumlah media. Belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Indonesia mengenai keputusan pengadaan ataupun kerja sama tersebut. Namanya aja juga seru-seruan ya kan? Nah, kita lanjut ke konten serius berikutnya bos. Alutsista Indonesia yang kini semakin gacor, MLRS Arjuna dan Erhan 122B. Bagaimanakah itu? Oke, lanjut. Baru-baru ini dunia pertahanan Indonesia mendapat kabar yang cukup menarik nih bos. Jadi admin kutip dari lembaga KRIS lagi, Kementerian Perindustrian atau Kemenperin akhirnya merilis nilai tingkat komponen dalam negeri atau TKDN untuk dua alutsista strategis nasional, yakni MLRS Arjuna DS-240 dan roket Erhan 122B. Nah, mengapa ini menarik? Karena data ini bisa jadi tolak ukur bos, seberapa jauh kemampuan industri pertahanan kita dalam membangun senjata modern dengan komponen buatan sendiri. Woi Min, TKDN itu apa sih? Nah, jadi TKDN itu adalah presentasi nilai atau komponen suatu produk yang berasal dari dalam negeri. Mulai dari materialnya, kemudian proses produksinya, hingga tenaga kerja dan rekayasa teknologi. Semuanya bos, semakin tinggi nilainya maka semakin mandiri industrinya. Jadi ini bukan lomba siapa paling keren di medsos, tapi siapa yang benar-benar mampu memproduksi teknologi di negeri sendiri. Dan cukup menarik bos, MLRS Arjuna DS-240
memperoleh nilai TKDN 25,71%. Sedangkan roket Erhan 122B memiliki TKDN 45,95%. Nah, mungkin ada yang nanya nih, kok TKDN peluncurnya masih rendah, Min? Nah, jawabannya ya cukup sederhana, bos. Karena Arjuna masih mengadopsi platform kendaraan dan sejumlah komponen penting dari luar negeri. Yang Mimin tahu sih, dengar-dengar lah ya, seperti sasis, mesin, dan beberapa sistem mekanis, seperti mungkin hidrolik, masih beli dari luar negeri. Mungkin ya. Sementara industri nasional lebih banyak mengerjakan integrasi launcher, struktur peluncur, serta proses manufakturnya, bos. Sebaliknya, Erhan 122B ini sudah lebih banyak diproduksi di dalam negeri, mulai dari badan roket, proses perakitan, hingga sebagian teknologi propellan dan pengujian. Karena itulah nilai TKDE-nya jadi lebih tinggi. Ibarat membangun rumah, ya Indonesia sudah cukup jago membuat tembok dan atapnya, bos. Tapi beberapa material khususnya masih harus dibeli dari luar. Nah, namun pertanyaannya lagi, yang lebih menarik adalah sebenarnya apa sih MLRS Arjuna DS-240 itu, Min? Senjata seperti apa roket Erhan 122B, siapa yang membuatnya, dan seberapa mengerikan kemampuannya di medan tempur? Simak videonya sampai habis. Oke, jadi ya sekedar refresh aja, MLRS itu singkatan dari Multiple Launch Rocket System. Itu adalah sistem peluncur roket yang dirancang untuk menghujani suatu wilayah dengan banyak roket dalam waktu sangat singkat. Dor. Bayangkan bukan satu tembakan meriam, bos, tapi puluhan roket meluncur hampir bersamaan. Jadi kalau musuh masih sempat menghitung jumlahnya, berarti roketnya mungkin belum ditembakkan. Nah, loh. Produk yang dikembangkan Indonesia ini pun dikenal sebagai MLRS Arjuna DS-240. Sebuah kendaraan peluncur roket berkonfigurasi 8x8, panjang sekitar 10,43 meter, lebar 2,5 meter, tinggi sekitar 3 meter, dan bobot tempur maksimal mencapai 27,2 ton. Sistem ini dikembangkan melalui kolaborasi industri pertahanan nasional dengan PT Dahana berperan dalam pengembangan launcher dan integrasi sistemnya, bos. Sementara amunisinya adalah roket Erhan 122B yang diproduksi oleh PT Pindad sebagai hasil pengembangan konsorsium roket nasional yang sejak pertengahan dekade 2000-an lalu melibatkan berbagai industri dan lembaga riset Indonesia. Roket ini pun memiliki kaliber 122 mm, panjang hampir 3 meter, berat sekitar 60 kg, membawa hull ledak sekitar 15 kg dan mampu menjangkau sasaran hingga sekitar 30 meter. Keunggulan dari kombinasi Arjuna dan Erhan ini bukan hanya daya hancurnya, bos, tapi juga kemampuan melakukan serangan saturasi, yaitu menghantam area luas dalam waktu singkat sebelum kendaraan berpindah posisi untuk menghindari serangan balasan. Konsep ini memang banyak digunakan oleh militer modern karena efektif melumpuhkan konsentrasi pasukan maupun fasilitas penting lawan. Memang nilai TKDN keduanya masih belum sempurna, namun justru disitulah tantangannya. Setiap peningkatan komponen lokal berarti Indonesia semakin mandiri dalam membangun alutsista strategis. Dan kalau tren ini terus berlanjut, bos, bukan tidak mungkin di masa depan kita tidak hanya membuat roketnya, tapi juga seluruh sistem tempurnya dengan teknologi karya anak bangsa full 100%. Mantap, jos.